Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Melka Febi Arpina dengan NIM 1901056. Video ini saya buat guna memenuhi tugas praktikum mata kuliah Kimia Bahan Alam 2 yang diampu oleh Bapak APT Hayul Fadli MSI. Judul video saya kali ini yaitu cara pemekatan ekstrak cair dengan vakum rotary evaporator. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara pemekatan ekstrak cair dengan vakum rotary evaporator ini, kita harus terlebih dahulu tahu nih tentang ekstrak cair, evaporasi, dan prinsip kerja dari vakum rotary evaporator ini. Ekstrak cair adalah hasil yang didapat dari proses ekstraksi, di mana pada proses ekstraksi terdapat sebuah proses yang dinamakan proses penyaringan. Nah, dari penyaringan tersebutlah akan terpisah antara ampas dengan ekstrak cair. Evaporasi adalah pertukaran molekul air menjadi uap air di atmosfer, atau bisa juga disebut peristiwa perubahan air atau es di udara. Nah, evaporasi sendiri ini terbagi berdasarkan 4 proses pendidihan yang intensif, yaitu yang pertama, pemberian panas ke dalam cairan, lalu yang kedua, pembentukan gelembung akibat uap, yang ketiga, pemisahan uap dari cairan, dan yang keempat, mengkondensasikan cairan atau terjadinya pengembunan. Prinsip kerja dari vakum rotary evaporator ini yaitu vakum yang terdapat pada alat ini akan menurunkan tekanan pada sistem sehingga pelarut dapat mendidih pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan titik didih pada tekanan ruang. Hal itu akan mempercepat proses penguapan pelarut dan juga mengurangi resiko rusaknya senyawa termolabil yang terdapat pada ekstrak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen utama pada alat vakum rotary evaporator ini, di mana pada alat ini terdapat komponen yang pertama, labu putar atau labu sampel, yang kedua, klem atau penjepit labu dengan penghubung, yang ketiga yaitu penangas air yang berfungsi untuk memanaskan sampel sesuai dengan suhu yang ditetapkan. Lalu yang keempat, ada saluran untuk memasukkan ekstrak cair pada saat alat sedang beroperasi, di mana saluran ini berfungsi untuk mempermudah kita memasukkan lagi ekstrak cair yang akan diproses. Di mana pada saluran ini kita hanya perlu memasukkan ekstrak cairnya saja tanpa harus membuka labu putarnya lagi. Namun, hal yang perlu kita ingat, kita harus benar-benar memastikan bahwa ekstrak cair yang kita masukkan ini merupakan ekstrak cair yang sama dengan ekstrak cair yang sedang diproses. Lalu yang kelima yaitu saluran air masuk dan keluar dari kondenser. Lalu yang keenam, labu penampung pelarut. Yang ketujuh yaitu kondenser yang berfungsi untuk mengubah uap pelarut menjadi cairan. Yang kedelapan, katup pengatur tekanan sistem. Dan yang terakhir yaitu pengatur suhu dan laju putaran. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama, ekstrak cair dimasukkan ke dalam labu sampel atau labu putar. Lalu yang kedua, pasang labu sampel dan klem. Nah, pada proses ini akan lebih baik pada bagian penghubung diolesi terlebih dahulu dengan vaselin agar mempermudah proses pelepasan labu sampel nanti. Lalu yang ketiga, turunkan ketinggian labu sampel hingga tinggi air yang terdapat di dalam penangas air berada sedikit di atas tinggi dari ekstrak cair. Lalu yang keempat, pasang labu penampung pelarut dengan klem. Lalu yang kelima, posisikan katup pada ujung kondenser dari vertikal menjadi horizontal. Selanjutnya, nyalakan pompa vakum. Yang ketujuh, atur kecepatan putaran dan temperatur pada penangas air. Yang kedelapan, jika proses pemekatan sudah selesai, hentikan proses putaran labu dan pemanasan. Selanjutnya, matikan pompa vakum dan turunkan tekanan dalam sistem dengan memutar katupnya kembali dari horizontal menjadi vertikal. Lalu, naikkan ketinggian labu sampelnya, buka klemnya, dan buka labu sampelnya.
Lalu yang terakhir, pindahkan ekstrak kental yang didapat ke dalam wadah dan jangan lupa beri label. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.